Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengetahui tentang ragam kelompok sosial. Terdapat beberapa subbagian di dalam pembahasan ini. Di antaranya, pertama, perbedaan kelompok dan perilaku kolektif. Kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Ketiga, kelompok dalam dan kelompok luar. Dan keempat, pembahasan tentang kelompok referensi. Teman-teman, coba sebutkan beberapa kelompok sosial yang kalian miliki. Kira-kira ada berapa? Kalian tentu menjadi anggota beberapa kelompok, bukan? Keterlibatan kalian tersebut membuktikan bahwa kelompok sosial di sekitar kita itu beragam. Lalu, bagaimana kalian dapat membedakan satu kelompok dan kelompok lainnya? Apakah ada kesamaan ciri antara kelompok satu dengan kelompok lainnya? Coba kalian renungkan pertanyaan tersebut ya. Sambil kita simak dan cari tahu jawabannya dalam bahasan kali ini, yaitu perbedaan kelompok dan perilaku kolektif. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah perilaku kolektif? Terkadang konsep kelompok dan perilaku kolektif itu sering disamakan. Bahkan, sebagian orang menyebut beberapa perilaku kolektif sebagai kelompok tidak teratur. Padahal, konsep ini perlu kita cermati, kelompok dan perilaku kolektif berbeda. Kalian pasti tidak asing dengan istilah kerumunan, bukan? Kerumunan biasanya hadir ketika kita sedang berada di lingkungan umum, seperti bioskop, pasar, stadion, dan tempat umum lainnya. Akan tetapi, kerumunan tersebut bukanlah suatu contoh kelompok sosial. Agar kalian memahami perbedaan kerumunan dan kelompok sosial, mari lakukan aktivitas berikut. Waktunya beraktivitas. Apakah kerumunan memiliki ciri yang sama dengan kelompok sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawablah kuis berikut ini dengan menentukan pilihan benar atau salah. Sudah siap? 3, 2, 1. Mulai! Pertanyaan pertama. Kerumunan terdiri atas 2 atau lebih individu. Benar atau salah? Pertanyaan kedua. Kerumunan terbentuk karena memiliki kesamaan identitas sosial tertentu. Benar atau salah? Pertanyaan ketiga. Setiap orang dalam kerumunan saling mengenal. Benar atau salah? Pertanyaan keempat. Interaksi antar individu dalam sebuah kerumunan terjalin dengan baik. Benar atau salah? Pertanyaan kelima. Setiap orang dalam kerumunan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Benar atau salah? Waktu aktivitas sudah habis. Setelah menjawab semua pertanyaan, coba simpulkan hasil identifikasi kalian bersama teman-teman di kelas. Teman-teman, perilaku kolektif memiliki beberapa jenis, seperti kerumunan, publik, hingga massa. Jenis-jenis perilaku kolektif tersebut mengacu pada tindakan yang spontan, tidak terstruktur, dan sering terjadi pengaruh orang lain. Kerumunan biasanya terbentuk karena kesamaan tujuan yang bersifat sementara di suatu lokasi. Kerumunan pun biasanya terjadi hanya sebatas keberadaan fisik tanpa pengorganisasian secara jelas. Oleh karena itu, kalian dapat mengetahui bahwa tindakan kolektif cenderung tidak terarah karena bergerak atas pengaruh lingkungan sekitar. Sementara kelompok sosial memiliki tujuan yang secara sadar terbentuk dalam kelompoknya. Teman-teman, perilaku kolektif sekilas memang memiliki beberapa kesamaan dengan kelompok sosial. Akan tetapi, kalian perlu mengingat bahwa perilaku kolektif bukanlah suatu kelompok sosial. Dicatat ya.
Apa kabar hari ini? Tidak pernah bosan mendoakan, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya, di bab sebelumnya, kita sudah sama-sama mengetahui beberapa ragam dari kelompok sosial. Kalian masih ingat kan? Apa saja ragam kelompok sosial yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya? Coba kita ulas secara singkat yuk. Pertama, kelompok sosial primer adalah kelompok dengan jumlah anggota yang relatif kecil, juga interaksi yang intens, contohnya adalah keluarga. Kedua, kelompok sekunder. Kelompok yang cenderung terspesialisasi dengan anggota yang relatif lebih besar. Kelompok sekunder juga dibentuk atas dasar minat dan kesamaan tertentu. Maka, kelompok sekunder bersifat sementara, tidak seperti kelompok primer. Nah, teman-teman, pada audio ini kita akan mengetahui secara lengkap lanjutan dari ragam sebuah kelompok sosial. Maka dari itu, yuk simak dengan fokus agar materi yang disampaikan tidak ada yang kalian lewatkan. Kelompok dalam dan kelompok luar. Teman-teman, ragam kelompok sosial selanjutnya adalah kelompok dalam dan kelompok luar. Pernahkah teman-teman mengikuti sebuah perlombaan? Misalnya, lomba makan kerupuk yang diadakan saat acara 17 Agustus? Pasti akan seru dan menyenangkan, bukan? Saat perlombaan dilakukan, selain para pemain yang fokus untuk memenangkan lomba, suasana juga akan semakin hidup dengan sorakan penonton yang saling mendukung kelompok andalannya. Nah, dukungan yang diberikan penonton tersebut menunjukkan loyalitas para pendukung sebagai bagian dari kelompok. Akan tetapi, menurut teman-teman, bagaimana sikap mereka terhadap kelompok pesaing? Apakah mereka juga akan menunjukkan sikap yang sama? Coba kemukakan pendapatmu di hadapan teman-teman ya. Selanjutnya, mari beralih ke jenis kelompok lainnya. Teman-teman, istilah kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group dicetuskan oleh William Graham Sumner. Kedua istilah tersebut menggambarkan perasaan seseorang terhadap anggota kelompok mereka sendiri dan kelompok lain. Orang-orang yang dianggap memiliki keanggotaan dan identitas sama disebut sebagai kelompok dalam atau in-group. Sementara orang-orang yang memiliki keanggotaan dan identitas berbeda disebut sebagai kelompok luar atau out-group. Teman-teman, dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan kelompok luar dapat mendorong terjadinya persaingan antar kelompok. Hal ini terjadi berkaitan dengan harga diri yang dimiliki tiap-tiap kelompok. Akan tetapi, persaingan seperti contoh lomba makan kerupuk tadi juga bisa meningkatkan keeratan hubungan antar anggota kelompok, yaitu melalui dukungan yang diberikan antar anggota. Oleh karena itu, saat persaingan tidak dikelola dengan baik, maka ia dapat berpotensi untuk memicu tindak diskriminasi, konflik, dan permusuhan. Akibatnya, stabilitas sosial dalam masyarakat pun akan terganggu. Cukup mudah bukan untuk membedakannya? Ragam kelompok sosial ketiga, kelompok referensi. Teman-teman, tahukah kalian tentang keberhasilan tim atlet Indonesia yang menjuarai Piala Thomas pada tahun 2021 di Aarhus, Denmark? Prestasi yang diukir para atlet tersebut membawa dampak positif dan semangat bagi masyarakat Indonesia, bukan? Para atlet yang menjadi inspirasi bagi generasi muda ini dapat kita kategorikan sebagai kelompok referensi normatif. Apakah yang dimaksud dengan kelompok referensi itu? Menurut Robert K. Merton, kelompok referensi adalah suatu kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan kata lain, kelompok referensi digunakan sebagai acuan seseorang
untuk bersikap dan berperilaku. Artinya, kelompok referensi dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang sama atau sebaliknya. Sebagai contoh, ketika melihat kelompok pemuda yang menyimpang, kita berpikir untuk tidak meniru mereka. Nah, sikap yang kita tunjukkan ini merupakan bentuk referensi yang dipengaruhi nilai dan norma dalam kelompok sosial kita. Misalnya dari ajaran keluarga, sekolah, agama, dan pergaulan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa kelompok referensi dapat berasal dari kelompok keanggotaan membership maupun berasal dari kelompok non-keanggotaan non-member. Terdapat 3 jenis kelompok referensi. Pertama, kelompok referensi normatif, yaitu kelompok yang memberikan pengaruh atau perilaku umum pada seseorang. Misalnya, seorang anak yang ingin menjadi seperti sosok ayahnya. Kedua, kelompok referensi perbandingan adalah kelompok yang mempengaruhi pertimbangan seseorang untuk menilai suatu situasi, cara berpikir, dan kinerjanya. Contohnya, seorang peserta didik yang belajar sangat tekun agar memperoleh hasil optimal seperti rekan-rekan di kelasnya. Ketiga, kelompok referensi audiens adalah kelompok yang umumnya menjadi penonton, mendengarkan atau memberikan perhatian, juga saran kepada seseorang. Teman-teman, sikap kritis dalam menyikapi ragam kelompok referensi perlu kita miliki sejak dini loh. Mengapa demikian? Kelompok sosial di lingkungan sekitar kita memiliki latar belakang budaya, nilai, norma yang beragam. Oleh karena itu, kalian hendaknya lebih selektif dalam memilih kelompok acuan. Konsep kunci. Teman-teman yang baik, yuk kita ingat beberapa konsep kunci pada bagian kedua di pembahasan ragam kelompok sosial. Pertama, perilaku kolektif adalah tindakan spontan, tidak terstruktur, dan sering terjadi karena adanya pengaruh dari orang lain. Kedua, kelompok primer adalah kelompok yang memiliki ukuran relatif kecil, hubungan erat, tulus, intim, dan terhubung dalam waktu lama. Ketiga, kelompok sekunder. Kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan tertentu dengan ukuran relatif lebih besar dan dalam waktu relatif terbatas. Keempat, kelompok referensi merupakan kelompok yang menjadi acuan atau standar yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Kelima, kelompok dalam. Kelompok yang menjadi tempat seseorang memiliki identitas dan merasakan bagian dari sebuah kelompok. Dan terakhir, kelompok luar adalah kelompok yang memiliki identitas berbeda dan mungkin dapat menimbulkan persaingan bagi diri seseorang.